Oke, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di Ukrida Virtual Open House yang ketiga. Hari ini kita akan membahas seputar jurusan psikologi nih teman-teman. Hari ini kita bakal kedatangan tamu, yaitu Kak Angela. Nah, sebelum kita bahas tentang jurusan psikologi, yuk kita kenalin lebih lanjut tentang Ukrida. Mungkin teman-teman ada nih yang baru datang nih, yang baru kenal Ukrida. Nah, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu yuk sama Ukrida kayak apa. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, boleh nanti teman-teman di-scan barcode yang di layar teman-teman untuk link absensi ya teman-teman. Atau bisa langsung klik link yang ada di bawahnya. Oke, yuk kita kenalan dulu sama Ukrida. Jadi, Ukrida itu apa sih? Ukrida itu adalah Universitas Kristen Krida Wacana. Jadi teman-teman kalau main-main ke Jakarta nih, khususnya Jakarta Barat, daerah Grogol, itu pasti lewatin deh daerah Ukrida harusnya. Nah, jadi Ukrida sendiri kita udah berdiri dari tahun 1967 teman-teman, mantul ya. Nah, jadi Ukrida sendiri kita punya 3 kampus nih teman-teman. Nah, kampus pertama itu di Grogol yang tadi aku bilang, itu di Jalan Tanjung Duren, tepatnya Tanjung Duren Raya nomor 4. Nah, terus kita juga punya kampus 2 khusus Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Nah, itu lokasinya juga nggak terlalu jauh kok dari kampus 1. Dan yang terakhir kita juga punya kampus 3 teman-teman. Itu khusus Fakultas Ekonomi yang letaknya di Kelapa Gading teman-teman, Jakarta Utara. Gitu. Untuk lokasi kita sangat strategis banget, dijamin. Terus untuk lokasinya sendiri kita di seputar Ukrida teman-teman. Kalau teman-teman tahu itu banyak banget mall-mall, terus perkantoran. Nah, teman-teman asik banget deh kalau kuliah di Ukrida. Nah, terus ada apa aja sih kalau kuliah di Ukrida itu? Jurusannya ada apa aja sih? Nah, jadi kita kurang lebih kita punya 5 fakultas dan 13 program studi teman-teman. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama kita punya Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Oke, slide-nya mungkin boleh di next. Nah, jadi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan itu, yang tadi yang aku bilang kampusnya terpisah di kampus kedua, nah itu ada 3 jurusan teman-teman. Ada kedokteran, optometri, dan D3 keperawatan. Nah, for your info, optometri ini baru pertama kali di Indonesia teman-teman yang menyediakan pendidikan sampai tingkat strata teman-teman. Gitu. Jadi kalau teman-teman cari di Indonesia jurusan optometri yang jurusan sampai sarjana itu hanya di Ukrida teman-teman. Lanjut, kita next ke fakultas selanjutnya. Oke, yang kedua itu ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nih salah satu jurusan favorit nih di Ukrida nih. Jadi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis sendiri kita punya 2 program studi teman-teman. Yaitu ada manajemen, akuntansi, sama satu lagi magister manajemen. Nah, itu magister manajemen itu untuk S2. Nah, untuk jurusan manajemen dan akuntansi di Ukrida sendiri, itu kita akreditasinya udah A teman-teman, dua-duanya. Dan ini jadi salah satu dua program studi ini menjadi salah satu program studi favorit di Ukrida teman-teman. Dan untuk kerjasamanya sendiri itu udah banyak banget dengan perusahaan-perusahaan, dengan lembaga pemerintah juga kita udah bekerja sama. Nanti kita lihat, kita bahas untuk kerjasamanya. Mungkin boleh di next. Oke, yang selanjutnya itu ada Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer atau biasa kita sebut dengan FTIK. Aku sendiri dari FTIK teman-teman. Jadi kalau di FTIK sendiri kita ada 5 program studi, yaitu ada Teknik Elektro, Teknik Sipil, Teknik Industri, Informatika, dan SI. Kelebihannya apa sih? Jadi semua jurusan di Fakultas Teknik ini itu semua sudah terakreditasi ya teman-teman. Dan mungkin kalau mau dibahas satu-satu, kalau di Teknik Elektro sendiri kita ada kelebihan, yaitu kita punya 2 penjurusan, yaitu Artificial Intelligence sama Biomedical Engineering. Nah, terus yang kedua itu ada Teknik Sipil. Teknik Sipil sendiri kita kelebihannya juga udah banyak banget kerjasama. Bahkan kita di lab sipil sendiri kita juga sering ngadain project di mana kita bekerja untuk mengerjakan project-project dari luar, pesanan dari pihak luar. Dan kalau teknik industri sendiri, ini jurusan aku teman-teman, kalau mau tahu.
Jadi kalau di Teknik Industri sendiri juga kita sudah terakreditasi dan kita juga punya 2 penjurusan, yaitu ada Digital Supply Chain Management sama satu lagi itu Digital Design Product, teman-teman. Terus ada Informatika. Informatika itu bedanya apa sih sama sistem informasi? Jadi kalau bedanya itu kalau informatika kita lebih mempelajari soal teknis dalam pemrogramannya. Nah, kalau sistem informasi itu kita belajar juga seputar manajemen, gimana sih kita memasarkan hasil dari program yang sudah kita buat. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat Tokopedia mungkin atau marketplace yang lain, itu ada merupakan salah satu produk dari anak-anak sistem informasi, teman-teman. Mungkin bisa di next. Oke, mungkin teman-teman kalau mau langsung bertanya juga boleh langsung kirim ya di question. Ya, lanjut. Nah, terus selanjutnya ada Fakultas Psikologi. Nah, ini nanti yang kita bakal kupas lebih dalam oleh bintang tamu kita nanti. Jadi kelebihannya apa nanti bakal dijelasin lebih lanjut ya. Jadi aku nggak mau jelasin sekarang. Gitu. Oke, selanjutnya itu ada sastra Inggris. Nah, sastra Inggris itu belajar apa sih, Kak? Nah, kalau secara umum, jadi sastra Inggris itu nggak cuma belajar seputar bahasa Inggris ya, teman-teman. Jadi mungkin ada dulu aku juga termasuk salah satunya pernah berpikir bahwa kalau masuk sastra Inggris cuma belajar bahasa Inggris. Enggak, teman-teman. Jadi belajar di sastra Inggris itu lebih luas daripada sekedar belajar bahasa. Kita juga belajar budaya orang barat, terus kita belajar cara berkomunikasi dengan mereka, itu budaya seperti apa sih, terus cara kita berbisnis dengan mereka contohnya itu seperti apa sih, terus bagaimana cara mentranslate atau menerjemahkan satu bahasa ke bahasa yang lain, itu kita juga belajar, teman-teman. Jadi nanti untuk prospek kerjaan sendiri itu nggak cuma jadi translator, jadi untuk sastra Inggris sendiri kita juga bisa bekerja di media komunikasi juga, teman, kayak di broadcasting juga kita sebenarnya bisa kalau kuliah di sastra Inggris, nanti juga belajar mata kuliahnya begitu. Nah, ini yang tadi aku sempat singgung di awal, kerjasama apa aja sih di Ukrida. Kita udah berdiri cukup lama, jadi harusnya sih teman-teman yang di Jakarta sudah mengenal ya, khususnya di Jakarta Barat. Nah, ini kerjasamanya, boleh di next. Nah, kerjasamanya sendiri kita baik dari lembaga pendidikan lain maupun dari perusahaan-perusahaan ya, teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat di layar, itu kita ada kerjasama dengan universitas-universitas di luar. Khususnya ada juga di Taiwan. Kita di Ukrida sendiri kita punya satu unit namanya Taiwan Education Center. Di Taiwan Education Center ini teman-teman bisa konsultasi nih seputar beasiswa ke Taiwan tuh seperti apa sih, terus biaya pendidikannya di sana, hidupnya bagaimana. Nah, itu nanti bisa dikonsultasikan juga di Ukrida di unit Taiwan Education Center. Nah, terus lanjut. Nah, ini selanjutnya kita ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang besar ya, teman-teman. Mungkin teman-teman juga pastinya sering dong pakai produk-produk dari mereka. Nah, di balik produk dan perusahaan mereka yang luar biasa, di dalamnya itu banyak loh, teman-teman, mahasiswa-mahasiswa lulusan Ukrida yang berkarya di perusahaan-perusahaan ini gitu. Bahkan kita nggak cuma terima alumni, bahkan mereka tuh nggak cuma terima alumni dari kita, bahkan mereka juga terima mahasiswa-mahasiswa kita yang mau magang gitu. Lanjut. Oke, kita next. Selanjutnya, nah sekarang kan kita udah kenalan singkatnya sama Ukrida. Terus mungkin ada yang udah kebelet banget nih pengen daftar. Gimana sih cara daftarnya? Oke, jadi aku mau jelasin jalur-jalur yang ada di Ukrida ya. Nah, selain jelasin jalur-jalur di Ukrida, aku juga mau jelasin singkat nih soal beasiswa Ukrida Unggul. Jadi beasiswa ini baru dibuka, teman-teman, belum lama ini. Dan ini programnya itu wah, sangat fantastis banget, teman-teman. Teman-teman bisa kuliah gratis. Kapan lagi teman-teman kuliah dibayarin? Jadi teman-teman masuk kuliah tuh cuman bawa diri sama niat aja, teman-teman, nggak usah bayar. Nah, caranya gimana sih? Caranya itu sebenarnya ya agak simpel sih. Yaitu teman-teman berasal dari sekolah yang terakreditasi A,
Terus di sini tuh kita sebenarnya punya dua program, yaitu beasiswa yang 100% sama yang 50% gitu. Dan ini terbuka untuk semua program studi S1 kecuali kedokteran ya teman-teman. Mungkin bisa di next. Oke, ya ini syarat ketentuannya. Nanti teman-teman kalau penasaran bisa langsung hubungi kita. Nanti aku kasih kontaknya ya di akhir. Untuk syarat lebih detailnya bisa di next lagi. Oke, di next boleh. Oke, mungkin yang tadi aku nambahin yang soal beasiswa unggul. Jadi untuk syaratnya itu kita lihat dari nilai rapot ya teman-teman. Jadi yang bedanya apa? Bedanya 100% dan 50% itu dari nilai rata-rata yang bakal kita lihat. Kurang lebih nanti seperti itu. Dan selanjutnya itu ada jalur admisi yang lain ya teman-teman. Jadi jalur admisi atau jalur pendaftaran dibuka itu di admisi itu secara garis besar ada dua jalur, yaitu jalur prestasi dan jalur ujian saringan masuk teman-teman. Nah kalau untuk jalur prestasi ini kita buka ada 3, yaitu jalur nilai mata pelajaran rapot sama pakai rapot. Cuman yang kita lihat itu nilai matematika dan bahasa Inggrisnya. Kalau yang tadi unggul itu kita lihat semua mata pelajaran gitu. Terus ada jalur lomba. Nah kalau jalur lomba itu syaratnya adalah teman-teman pernah mengikuti lomba apapun, yang penting tingkatannya itu minimal kota atau kabupaten ya teman-teman. Nah itu teman-teman bisa dapetin beasiswa berupa potongan SPP juga gitu. Nah lanjut, selanjutnya itu ada jalur pengurus organisasi. Nah ini jalur apaan sih kak? Ya jadi jalur ini adalah jalur dimana kalau teman-teman pernah ikut organisasi, baik mungkin di sekolah kayak OSIS gitu kan, atau di gereja atau di komunitas teman-teman yang lainnya. Nah itu teman-teman juga bisa nih mengaplikasikan untuk mendapatkan beasiswa berupa potongan SPP juga teman-teman, seperti itu. Oke, next. Oke, selanjutnya itu ada USM. Nah USM ini adalah jalur yang paling umum ya teman-teman. Jadi semua jurusan atau jalur pendidikannya itu bisa mengikuti jalur ujian saringan masuk teman-teman gitu. Dan untuk tesnya sendiri kita lakukan secara online ya teman-teman. Jadi nggak perlu datang ke kampus gitu. Oke, selanjutnya, nah untuk materi ujiannya nanti teman-teman bisa lihat, atau nanti kalau mau tanya-tanya juga boleh. Nah untuk biaya pendidikannya berapa sih kalau di Ukrida itu? Jadi kalau untuk biaya pendidikan di Ukrida sendiri itu sebenarnya hampir mirip-mirip ya teman, satu sama lain kecuali kedokteran. Nah kalau kedokteran itu aku mau kasih clue dikit. Kalau di kedokteran itu kita ada uang SPP yaitu 350 juta dan uang per semester sebesar 35 juta. Kalau jurusan lain itu sama SPP dan uang pangkal SPP dan uang semester itu yaitu sebesar 20 juta dan 9 juta, seperti itu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah untuk pendaftaran untuk saat ini kita sudah buka teman-teman, khususnya nanti di hari Senin kita buka jadwal pendaftaran yang baru tanggal 12 April sampai dengan 21 Mei. Nah untuk teman-teman yang ikut USM itu jadwal ujiannya di tanggal 23 Mei 2021. Kalau teman-teman mau daftar bisa langsung scan barcode di layar dan masukin referral code nih teman-teman. Referral code-nya itu adalah VOH 1004. Kita tunggu ya teman-teman. Oke, next. Nah,
Tadi kan teman-teman lihat tuh ada biaya pendaftaran. Nah, selama masa ini kita gratiskan teman-teman. Nah, itu kabar baik teman-teman. Jadi kita gratiskan pendaftaran. Jadi teman-teman tinggal scan barcode atau masuk ke link yang udah kita sediakan, dan itu pendaftaran semua gratis teman-teman. Menarik bukan? Nah, kalau mau teman-teman mau nanya-nanya, bisa langsung kontak kita. Kontak kita bisa lewat WA, bisa lewat email, telepon, Instagram juga. Teman-teman bisa DM. Atau bisa langsung teman-teman kepoin sosial media kita di IG, di TikTok, maupun langsung ke website kita teman-teman. Oke, mungkin sekian pengenalan singkat dari saya mengenai kampus Ukrida. Nah, untuk sesi selanjutnya kita akan undang pembicara kita dari Fakultas Psikologi. Mungkin sebelum itu kita tonton video singkat dulu yuk tentang kampus Ukrida tuh kayak apa sih sebenarnya, bentukannya kayak apa sih. Nah, ini kita udah sediain teman-teman. Berdiri di tengah kemajuan dan perekonomian ibu kota, Universitas Kristen Krida Wacana atau Ukrida hadir di 3 lokasi yang sangat strategis: Tanjung Duren, Kebon Jeruk, dan Kelapa Gading. Siap menjadi tonggak dalam mencerdaskan kehidupan, mencetak calon pemimpin masa depan. Dengan mengemban visi untuk menjadi penyelenggara Tridharma perguruan tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani, Ukrida memastikan proses pendidikan dan pengajaran bermutu, penelitian yang inovatif, serta pengabdian masyarakat. Ukrida mengimplementasikan metode pembelajaran berbasis student-centered learning yang berfokus pada mahasiswa untuk terlibat aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dengan kurikulum berbasis kompetensi. 5 fakultas, 12 program studi reguler, 1 program profesi, dan 1 jurusan pasca sarjana yang bisa dipilih dalam menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat antara lain Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Fakultas Psikologi, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Sarana pembelajaran yang representatif di setiap program studi mengakomodir penerapan ilmu yang didapatkan di kelas. Kampus Ukrida merupakan tempat yang nyaman bagi komunitas dalam menjalin interaksi. Ukrida juga memelihara kebersihan dan keasrian lingkungannya. Sebagai universitas Kristen, Ukrida memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesehatan jiwa dan raga setiap warganya tetap terpelihara. Dengan dukungan profil pengajar yang tidak hanya sekadar menjadi pendidik, tetapi juga berperan sebagai mentor bagi mahasiswa, Ukrida mengasah individu yang berkarakter dan berdampak positif sebagai bagian dari masyarakat global melalui program Ukrida Membangun, Ukrida Mengajar, dan Ukrida Melayani. 53 tahun sudah, Ukrida berkontribusi kepada bangsa dan negara dengan para lulusannya yang tersebar di berbagai sektor di Nusantara ini. Kini, menjelang usia ke-54, Ukrida terus beradaptasi dan berkomitmen untuk menjadi universitas yang unggul dalam penyelenggaraan pendidikan kelas dunia yang mendukung daya saing bangsa. Terima kasih sudah menjadi bagian dari Ukrida.
di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Oke, kembali lagi ya. Jadi saat ini aku udah undang pembicara kita. Siapa namanya, Kak? Tos dulu dong. Oke. Coba boleh kenalin namanya? Halo semuanya. Perkenalin, nama aku Angela Kristi Gunawan. Aku dari jurusan Psikologi, angkatan 2018 dan sekarang ini semester 6. Oke. Jadi Kak Angel ini sangkat ini sama aku nih. Ya, oke Kak Angel, mungkin sebelum kita mulai pembahasannya mengenai Fakultas Psikologi, mungkin aku boleh ya Kak bales pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di Instagram. Boleh ya? Oke. Ini ada pertanyaan dari Dwi Kartika. Kak, kalau aku mau masuk ke kedokteran gimana? Bisa lewat jalur prestasinya Kak? Oke, jadi kalau untuk kedokteran kita buka 2 jalur ya teman-teman. Yang pertama itu USM yang tadi, dan yang satu lagi itu adalah jalur rapot kedokteran. Nah, fasilitasnya apa sih? Nah, fasilitasnya itu teman-teman bisa masuk ke fakultas kedokteran tanpa tes masuk, teman-teman. Jadi nggak usah ikut USM. Caranya gimana? Caranya itu teman-teman tinggal upload rapotnya nanti pas pendaftaran. Nah, itu nanti kalau misalkan nilai rapot teman-teman di atas 75 rata-ratanya yang kelas 10 dan kelas 11, kita udah di Ukrida sendiri udah berdiri cukup lama dari 1967 ya teman-teman. Jadi untuk kualitas tidak perlu diragukan lagi. Dan yang kedua itu jadi bahan pertimbangan yaitu fasilitas teman-teman. Jadi fasilitas di Ukrida sendiri kita super lengkap. Jadi teman-teman nanti boleh deh kalau misalnya kondisi udah memungkinkan main-main ke Ukrida. Gitu. Oke, selanjutnya itu yang terakhir aja ya, nanti abis ini kita mulai nih sesi tanya jawab dengan Kak Angel. Yang terakhir aja nih dari Fiskandar. Beasiswa yang lagi dibuka apa aja nih Kak? Waduh, tadi kan udah dijelasin, mungkin nanti bisa tanya-tanya langsung ya. Langsung DM aja ke sosial media kita. Gitu. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab sama Kak Angel. Oke Kak Angel, pertanyaan pertama nih yang sering banget orang tanyain kalau mau masuk psikologi. Jadi kalau di psikologi itu kita belajar apa sih Kak? Oke, jadi kalau di psikologi itu kita belajar banyak banget teman-teman. Tapi intinya pasti belajar tentang manusia ya. Nah, belajar gimana dari dalam kandungannya, ketika lahir, terus tumbuh, berkembang, sampai ke manula juga. Nah, terus nih kayak teman-teman mungkin ya yang udah di jurusan psikologi, nggak jarang ya dapat pertanyaan seperti ini. Lo anak psikologi ya? Lo ngelamar gue dong, bener kan? Nah, jadi sebenarnya teman-teman kita tuh nggak bisa ngeramal. Nah, ilmu yang kita dapetin di psikologi kita bisa gunakan untuk tahu nih sebenarnya orang ini kenapa bisa begini, orang ini kenapa bisa begitu, seperti itu. Di psikologi juga nggak lepas dari hitungan ya teman-teman. Mungkin ada sebagian orang yang masuk psikologi karena menghindari hitungan. Sebenarnya ada hitungan di statistik dan psikometri. Nah, itu tuh penting juga teman-teman untuk menghitung hasil yang ada di lapangan. Seperti itu sih Kak. Oke, jadi lebih bermain ke statistik ya Kak. Kalau psikologi itu, jadi bukan ramal nih, bener nih? Bukan dong. Kak Angel bukan nggak bisa ramal nih? Nggak bisa. Ramal jodoh gitu kan nggak bisa? Waduh, berat ya. Oke, selanjutnya itu yang sering banget ditanyain juga nih. Bedanya psikolog sama psikiater, apa sih? Oke, bedanya psikolog dan psikiater ya. Nah, dua hal itu berbeda banget. Kalau misalkan psikolog itu sarjana psikologi yang ambil S2 psikolog. Tapi kalau psikiater itu dari kedokteran teman-teman dan ambil spesialisnya psikiater. Nah, cara penanganannya juga berbeda. Kalau psikolog itu nggak bisa ngasih obat. Sedangkan kalau misalkan psikiater itu bermain dengan obat juga untuk ngasih ke pasiennya. Nah, terus juga kalau misalkan teman-teman nih cerita ke psikolog, nah psikolog itu pasti juga akan menjaga ke konfidensialnya, yaitu kerahasiaannya nih teman-teman. Jadi kan kadang kalau kita cerita ke teman, kita takut bocor ya ceritanya, mungkin ngomongin lagi nih. Kalian pernah nggak kayak gitu? Wah, sering. Maka dari itu ke psikolog aja teman-teman, benefitnya banyak juga. Dan itu rahasia terjamin tuh Kak? Pasti terjamin dong. Ada kode etiknya gak sih kalau di psikologi gitu? Ada dong, dan ya rahasia itu jadi gini.
psikolognya ini cara menyembuhkan pasiennya adalah dengan mendekatkan dirinya gitu. Dengan seiring berjalannya waktu, pasien tersebut nyaman dan akhirnya bisa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri gitu teman-teman. Oke, ini agak mulai nangkep nih aku soal psikologi nih. Oke, selanjutnya itu terus belajar gimana? Teori doang kah atau ada prakteknya? Nah itu biasa sering banget ditanyain. Oke. Gimana tuh Kak penjelasannya? Biasanya itu kalau misalkan S1 orang mungkin taunya lebih banyak teorinya gitu ya Kak ya. Yeah. Nah tapi kalau di Ukrida sendiri ini teori dan prakteknya itu balance gitu. Jadi kita nih juga nih kalau prakteknya kayak misalkan konseling, observasi, wawancara. Nah hal-hal itu tuh sangat penting banget untuk di combine gitu dari teori dan prakteknya. Karena kalau misalkan untuk konseling sendiri itu sangat penting untuk praktek. Karena untuk menjadi konseling yang pro itu butuh jam terbang gitu Kak. Oke. Tapi kalau untuk interview dan observasi itu juga penting banget untuk dipraktekkan. Karena apa? Misalkan untuk penelitian, untuk mata perilaku. Nah jadi balance nih teman-teman antara teori dan prakteknya. Oke, jadi balance ya Kak kalau di Ukrida ya? Iya. Oke, terus selanjutnya kalau dari Kak Angel sendiri nih, mata kuliah apa sih yang jadi favorit, demen banget sama mata kuliah ini? Oke, mata kuliah favoritnya aku ada di semester lalu sih, di semester 5. Semester 5? Ya, Oke. jadi itu mata kuliahnya itu mempelajari alat tes di psikologi. Apa tuh Kak? Mata kuliahnya inventory dan bakat minat. Nah, di dalam mata kuliah tersebut diajarin teman-teman tentang tes psikologi. Kita juga diajarin untuk cara menginstruksikannya. Kita diajarin gimana proses scoringnya gitu. Dan kenapa itu menjadi mata kuliah favorit aku? Karena kita juga diajarin attitude di situ teman-teman. Yang aku dapat kita gimana cara ngomong di depan orang, gimana cara kita menginstruksikan alat tes dengan baik gitu. Karena aku bisa pakai itu juga di dunia magang, padahal sekarang aku lagi magang, jadi aku bisa berpakaian rapih gitu. Karena di mata kuliah tersebut sudah dibiasakan untuk berpakaian rapi dan riasan wajah, rambut segala macam juga udah di-prepare gitu. Oh gitu, oke. Nah ini pertanyaan paling krusial nih, paling penting dan sering banget ditanyain. Prospek karirnya kayak gimana kan? Nanti kerja apa? Kalau kuliah di psikologi itu kerjanya gimana? Bisa di mana aja? Mungkin bisa dijelaskan? Oke, iya sih. Banyak juga sih sebenarnya Kak yang nanya, kok masuk psikologi? Emang kerjanya mau apa gitu ya? Oke, kalau misalkan di psikologi ini luas sih Kak sebenarnya. Jadi bisa kerja di perusahaan, industri, retail. Itu jadi apa tuh Kak? Kalau boleh tahu? Kebetulan aku sekarang ini lagi magang ya. Itu aku ada di bagian assessment talent. Assessment talent. Bisa juga di bagian audit, organizational development, atau di recruitment, training juga bisa. Gitu. Sebenarnya luas sih Kak sebenarnya. Terus kita juga bisa jadi pendidikan guru, bisa juga untuk di klinis itu kesehatan masyarakat juga, terus bisa kerja di lab psikologi, terus bisa juga untuk ambil S2 psikolog. Dan yang orang belum banyak ketahui nih, kalau misalkan di perusahaan startup itu ada people development. Apa sih sebenarnya itu ya? Makanya nih aku juga mencari tahu nih, ternyata tuh luas banget kerja di lulusan psikologi ini gitu. Nah jadi di perusahaan-perusahaan startup itu mereka ini ada satu cara gitu untuk membangun hubungan masyarakat, hubungan antara pekerjanya di dalamnya itu. Nah dan itu sangat membutuhkan ilmu psikologi, ilmu behaviornya gitu. Jadi pokoknya luas banget ya teman-teman masuk psikologi. Balik lagi, anak psikologi itu kalau di perusahaan memperhatikan perilaku karyawan ya berarti ya? Iya. Dari segi human-nya berarti? Betul. Intinya gini Kak, di mana ada manusia, di situ anak psikologi bisa kerja. Mantap. Oke, yang terakhir nih mungkin. Pesan atau tips apa sih kalau dari Kak Angela untuk teman-teman yang mau masuk jurusan psikologi? Oke, pesan dan tipsnya sebenarnya sangat menurut aku pribadi sangat bermanfaat sekali gitu buat aku untuk masuk jurusan psikologi. Pesan aku sih yuk teman-teman masuk aja di psikologi Ukrida gitu ya. Nanti bisa ketemu aku atau ketemu Kak Stefanus di Ukrida. Nah banyak sih teman-teman itu bisa juga mempelajari manusia kan. Pesan-pesan tipsnya tuh kalau misalkan ada teman-teman nih yang kedepannya masih bingung mau karir apa ya, mungkin untuk yang perempuan nih terus maunya jadi ibu rumah tangga aja. Nah
teman-teman tahu nih gimana cara untuk merawat anak, gimana untuk cara menjadi ibu yang baik gitu kan. Pokoknya banyak banget dari teman-teman, bisa melatih komunikasi juga. Jadi pesan aku, teman-teman gabung aja yuk di Psikologi Ukrida dan berjuang bersama-sama. Oke, berarti jangan takut hitungan juga berarti ya kata tadi. Betul. Oke. Oke, itu mungkin pertanyaan singkat dari yang paling sering ditanyakan, basic question yang ada di stigma masyarakat. Mungkin Betul. kita beralih ke Instagram, mungkin ada pertanyaan nih Kak. Coba kita cari dulu. Oke. Mungkin teman-teman yang mau bertanya, mumpung ada pakarnya nih. Dari mahasiswanya langsung mau tanya-tanya tentang psikologi, silakan. Pak, ada yang nanya, Pak, saya tahu psikologi kan ada semacam konseling. Nah, itu untuk responden atau partisipannya itu bisa di mana aja, Pak? Bisa dari mana? Oke, jadi ini untuk ngebahas mata kuliah yang ada prakteknya berarti ya Kak ya. Iya. Nah, jadi teman-teman untuk responden atau partisipannya ini kita bisa memilih gitu, kita untuk sama siapa, untuk sama teman kita atau bagaimana. Tapi nggak boleh yang satu jurusan. Misalnya nih kalau misalkan aku lagi ada konseling, lagi ada perlu wawancara atau observasi, biasa aku hubungi dari fakultas lain. Oh, Gitu. Jadi aku kita juga tahu- bisa berarti ya. Bisa dong. Kalau kita atur waktu aja Kak. Untuk konseling ya. Gitu. Lanjut ya, Kak. Ada yang nanya lagi nih, Kak. Orangnya udah tahu deh kakak siapa. Kak, gimana kakak bagi waktu antara kuliah dengan organisasi? Karena kan kakak juga ikut organisasi ya. Iya. Oke, iya sih. Sebenarnya agak padat juga sih Kak sebenarnya. Kuliahnya udah padat ditambah organisasi. Tapi kalau aku gini teman-teman, karena aku punya hati di situ, aku jalaninnya akan lebih enak gitu. Dan tipsnya kalau dari aku teman-teman cukup aktif, cukup sibuk, teman-teman bisa tulis di memo gitu. Misalkan jam segini teman-teman ada rapat, jam segini teman-teman ada kelas. Jadi teman-teman harus tahu prioritas mana yang untuk dipentingkan gitu. Dan untuk supaya menghindarin bentrok waktunya, catatan itu juga berguna Kak sebenarnya buat aku. Oh iya. Iya. Oke, aku belum pernah bikin catatan nih, Bikin jarang dong nih. Kak. Nanti kalau janjian sama temennya telat gimana Kak? Oh iya benar. Oke, next. Benefitnya apa, Kak, kalau ikut organisasi? Benefitnya banyak banget sih. Aku dapat pengalamannya itu banyak banget. Aku dapat relasinya juga banyak banget. Mungkin untuk teman-teman yang sebelumnya aku nggak deket di semester sebelumnya, begitu aku join BEM, aku bisa lebih deket sama teman-teman itu gitu. Yang aku nggak pernah bayangin kalau ternyata orangnya asik gitu. Terus juga ada relasi juga dengan dosen, karena kan kalau kita bikin proker, kita bikin acara apa, kita kan akan mengundang dosen juga untuk jadi pembicara mungkin, atau misalkan juga kita belajar untuk bagaimana sih, kita belajar juga loh untuk jadi sekretaris atau bendahara, mengatur segala macam, bikin surat menyurat. Jadi benefitnya banyak banget sih, dan itu untuk berguna juga loh, misalkan untuk kita nanti kerja atau kita magang, karena itu akan dimasukin ke CV teman-teman, dan itu bisa jadi nilai plus gitu. Wih, mantap. Nyinggung yang magang tadi, kalau di psikologi, waktu magangnya itu ada berapa lama ya, Kak? Terus sama itu tuh dicarikan atau kakak cari sendiri? Oke, untuk magang ya kebetulan aku saat ini sedang magang. Jadi magang aku ini 10 SKS, ada di 2 semester 6 dan semester 7. Nah, untuk tempat magangnya sendiri itu, jadi tempat magang ini harus yang udah kerjasama sama Ukrida nih. Supaya apa? Supaya kita semua mendapatkan pengalaman yang sama. Gitu sih. Oke. Itu tadi sekedar pertanyaan. Ada pertanyaan lagi nih dari Angelina So. Oke, organisasi di Ukrida ada apa aja Kak? Maaf apa Kak Angela nih jawabnya? Boleh Kak Stefanus untuk menjawab. Oke, jadi kalau untuk organisasi di Ukrida sebenarnya ada banyak banget ya teman-teman. Yang dari tingkatan paling atas banget itu ada BEM. Nah, setiap universitas pastinya ada BEM. Nah, di bawahnya BEM itu ada cabang-cabangnya lagi teman, ada BPM dan lain-lain. Lalu di Ukrida sendiri kita ada namanya UKM. UKM itu unit kegiatan mahasiswa. Di situ ada banyak banget teman-teman. Ada dari yang seni sampai olahraga pun kita ada kayak futsal, badminton, volley. Terus dari seni itu kita ada
paduan suara yang kalau teman-teman cek di media sosial kita juga, wah sering banget tuh menang teman-teman paduan suara kita. Terus dan lain-lain juga. Ya itu beberapa organisasi aja sih yang ada di Ukrida. Gitu. Oke, itu tadi pertanyaan dari Instagram. Mungkin ada pertanyaan lagi, Kak? Kak, ada pertanyaan dari akun Ikaliusmi. Setelah lulus mau kerja apa? Mungkin buat Kak Angela kali ya? Saya mau kenalan. Oke, kalau aku setelah lulus, aku pengennya kerja di industri di perusahaan gitu ya. Kenapa? Karena buat aku pribadi di pandangan aku tuh prospeknya tuh jelas gitu ke depannya itu akan seperti apa gitu. Dan buat aku pribadi karena aku suka di situ gitu. Karena sekarang aku magang pun ada di industri organisasi dan aku senang untuk menjalankan itu. Oke. Ya, mungkin pertanyaan di Instagram udah habis ya. Ada pertanyaan Ada lagi? Apa? dari Zoom nih Kak. Oh, di Zoom ya. Atas nama Christopher, dia menanyakan akreditasi dari psikologi. Ya, Kak Angela boleh. Akreditasi di psikologi sudah sangat bagus teman-teman. Apa tuh, Akreditasinya apa dong Kak? Jeng jeng Apa jeng jeng. yo? Akreditasinya sudah teman-teman. Nah, dengan akreditasi yang sudah ini pasti sudah bagus dong teman-teman. Ya dong Kak, bener nggak Kak? Ini salah satu program studi unggulan juga nih di Ukrida yang akreditasinya tuh sudah A ya teman-teman. Oke, mungkin dari Zoom ada lagi? Oke, mungkin itu tadi sedikit pertanyaan baik di IG maupun di Zoom ya teman-teman. Mungkin kalau misalkan teman-teman sekarang masih malu-malu nih mau tanya atau masih bingung mau nanya apa, nah feel free untuk kontak kita teman-teman, langsung DM aja Instagram kita, langsung aja chat kita via WA atau ya stalking sosmed kita lah. Sosmednya Stefanus. Wes, bukan loh. Kita teman-teman bisa follow aja IG yang saat ini Kampus Ukrida atau bisa ke sosmed lain kayak TikTok juga kita ada. Oke, mungkin sekian bincang-bincang kita hari ini ya Kak. Mungkin kita next time bakal bincang-bincang lagi nih seputar lebih dalam gimana sih psikologi itu. Nah, untuk kedepannya teman-teman kita bahas lagi yuk untuk jurusan-jurusan lain yang ada di Ukrida karena ini baru yang ketiga. Oke, see you next time. Bye-bye. Bye bye.